Impact Kids. Halo adik-adik, senang sekali Kayanti dapat berjumpa dengan kalian pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Saat ini Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah harapan yang pasti. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Adik-adik, pasti bulan ini adalah bulan yang sangat membuat kalian gembira ya. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang istimewa. Di bulan Desember, di mana kita bisa merayakan Natal bersama keluarga, bersama teman-teman. Kita dapat melakukan banyak kegiatan, misalnya makan bersama, kumpul-kumpul, melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama-sama. Tapi adik-adik, mungkin ada nih di antara kita, ada juga yang mungkin merasa sedih, mungkin merasa kecewa, mungkin merasa patah semangat. Kenapa? Karena mungkin ada salah satu orang yang mereka kasihi telah tiada atau telah kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, pasti kita merasa sedih ya. Dan hal itu wajar kalau kita merasa sedih. Kenapa? Ya karena kita tidak dapat berjumpa lagi dengan orang itu. Tapi ada satu hal nih yang adik-adik yang harus kita ingat. Percayalah, sesungguhnya orang yang sudah meninggal atau sudah kembali kepada Tuhan, mereka sebenarnya memiliki hidup kekal bersama Yesus di surga. Nah, coba kita baca ya dari Yohanes 11 ayat 25 ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Adik-adik, dari ayat firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit, maka orang yang percaya kepada Yesus itu ketika meninggal, sesungguhnya ia telah memiliki kehidupan yang kekal. Kini ia tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus suatu hari nanti akan kumpul bersama-sama dengan Yesus di surga. Sebagai orang Kristen, kita adalah milik Tuhan, Sang Raja yang bangkit mengalahkan kematian. Dia mati di atas kayu salib dan bangkit dari kubur. Harapan semua orang percaya adalah bahagia, sukacita. Kita telah menanti bahwa akan bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut lagi dengan kematian, karena sesungguhnya kematian adalah peristiwa pasti. Ya,
Adik-adik coba, mari kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang kalian juga pasti sudah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita adalah orang-orang percaya dan kita akan berbahagia, bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan lupa bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya dan menyerahkan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, kekayaan kita, kecantikan kita, atau ketampanan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, ketika kita hidup, jadilah saksi Kristus. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita sehari-hari. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada bulan Desember ini Tuhan, kami boleh mengingat kedatangan-Mu ke dunia ini, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi-Mu. Kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, sehingga orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Senang sekali Kak Yanti hari ini, pagi ini boleh bersama-sama kalian di Impact Kids. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.